Sampai para ulama-ulama kita terdahulu, imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang lain. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, padahal Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, kalau engkau mengetahui suatu hadis yang sahih, ajarkan kepadaku. Aku tidak peduli engkau meriwayatkannya dari Syam atau dari Kufah atau dari Basrah. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, jaraknya jauh ini usianya, tapi tidak ada keseganan dan rasa malu pada diri beliau untuk diajari oleh muridnya. Gak kayak kita, dumeh guru nek disalah norak gelem. Iya toh, kadang-kadang ngajar wes kemeneng baik, rasa nuturi gurumu. Ini satu contoh yang tidak baik. Tapi tadi bahwa sikap ke tawaduan di dalam menuntut ilmu, terus menggali ilmu, apa yang kita ketahui kita sampaikan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah merasa dirinya paling baik dan benar. Selalu beliau menunjukkan betapa dirinya jauh dari kesempurnaan, sehingga beliau katakan kalau ada orang, kepada banyak orang, kalau kamu mendapati sebuah hadis yang sahih, kemudian kau dapati hadis sahih itu bertentangan dengan pendapatku, dengan perkataanku, tinggalkan perkataanku dan amalkan hadis sahih tersebut. Dan ini diungkapkan oleh beliau dengan bentuk kalimat yang bermacam-macam, sampai beliau mengatakan karena beliau mengetahui kebanyakan manusia kalau sudah terpukau dengan seorang yang alim, maka ia tidak mau berpaling dari orang alim ini, seolah-olah yang benar hanya gurunya. Itu keumuman tabiat manusia, lazimnya seperti itu. Nek wis tresno karo sak suwijine guru, sing liyane diabekna. Itu kebanyakan, tidak semua. Sehingga kadang-kadang yang salah dari gurunya pun akan diamalkan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan apa? Ajma'al ulama, atau dalam riwayat lain ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin, bahkan li ahadim ma. Para ulama, seluruh ulama, yakni semua manusia dari kalangan para ulama, mereka bersepakat, tidak ada perselisihan di antara mereka, bahwa sungguhnya apabila ada seseorang telah jelas baginya sebuah sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dia sudah mendapatkan hadis yang sahih, maka tidak boleh, tidak halal baginya meninggalkan hadis sahih ini dan tetap berpegang dengan perkataan orang lain, siapapun dia. Wah, nggak mungkin guru saya salah. Siapa bilang? Yang tidak boleh salah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia bisa salah dan banyak salahnya. Makanya Imam Syafi'i bolak-balik ucapin itu karena beliau takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sampai beliau mengatakan di hadapan Allah itu nanti tidak bisa berhujjah. Maka beliau pernah mengatakan sebelum wafatnya, ketika sakit, beliau mengatakan kepada murid setia beliau, Rabi' bin Sulaiman rahimahumallahu ta'ala, duhai, sekiranya yang menulis buku ini bukan saya, artinya orang lain, sekiranya yang ditulis di dalam buku ini adalah yang menulisnya orang lain dan bukan saya. Maksudnya aku takut kalau di dalam buku ini banyak kesalahan kemudian diikuti oleh manusia dan aku harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, betapa waraknya Imam Syafi'i dan betapa beliau sangat ketakutan. Gak kayak kita, kalau sudah bisa menulis satu buku, wah bangganya luar biasa, nih karya saya. Tapi beliau justru khawatir, takut kalau buku ini ada kesalahan kemudian menyesatkan manusia.
Maka beliau sering mengatakan, kalau kau mendapati ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, lemparkan perkataanku itu ke dinding. Artinya engkau lecehkan perkataanku, engkau hinakan perkataanku, engkau buang perkataanku. Jangan kau berpikir panjang untuk segera mengikuti yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diutus Allah Nabi, yang mendapatkan wahyu dari Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk apa kita harus berpegang dengan perkataan seseorang yang ia tidak mengambil dari Nabi, kecuali kalau orang yang kita ikuti itu mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, dan juga ulama-ulama lain juga mengatakan yang serupa, idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhabku, itulah pendapatku. Meskipun beliau tidak mengetahui ada hadis sahih itu, meskipun beliau belum beramal dengan hadis itu, yang maksudnya kalau ada hadis yang sahih, sudah amalkan, pegangi, jangan kalian memandang perkataan-perkataan manusia manapun. Dan inilah lazimnya. Maka kita menyampaikan apa yang kita ketahui, sejauh yang kita ketahui, dan selama kita belum mengetahui, maka kita yang memperdalam ilmu itu. Karena sungguhnya ketika kita beramal dengan ilmu, maka insya Allah kita akan terbimbing di dalam kehidupan ini, biidznillah.